ya Tuhan, masih dalam hadirat Tuhan. Satu tujuan hidup kita hanya untuk menepi firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Syukur Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan yang selalu baru yang Tuhan berikan atas hidup kami. Amin. Kau sempurna dalam rencana.
mujizat Tuhan boleh Tuhan nyatakan ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini mengikuti ibadah pagi ya Bapa. Amin. Jadi bukti kebesaran-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Biarlah pengurapan Tuhan boleh mengalir atas beliau yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengarkan pada pagi hari ini ya Tuhan, boleh dijawab ya Tuhan atas perjuangan hidupnya ya Bapa. Jadi bukti kebesaran-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Benar Tuhan, mujizat Tuhan boleh Tuhan nyatakan pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah terus Dia akan berikan kesembuhan yang sakit ya Bapa. Tuhan akan berikan jalan keluar bagi yang mengalami sesuatu. Di jalan-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di jalan-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di jalan-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah pujian penyembahan kami di hadapan Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau akan terima pujian persembahan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah ini akan menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami akan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di saat firman Tuhan disampaikan ya Tuhan, ada kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, yang sakit boleh Tuhan sembuhkan, yang mengalami beban berat Tuhan akan berikan kelepasan, yang mengalami jalan buntu Tuhan akan berikan jalan keluar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Berkati ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah pengurapan Allah, pengurapan Nabi itu boleh mengalir atas beliau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah ya Tuhan jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah pagi ini ya Tuhan, berikan tanah yang subur. Dan biarlah boleh dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Roh yang tidak percaya Tuhan, kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Sehingga ya Tuhan firman itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami ya Bapa. Mengubah kami, membentuk kami, mengajar kami dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Salah satu tempat bersejarah yang pernah saya kunjungi dan yang berkesan mendalam bagi diri saya adalah Kastil Wartburg, dekat kota Eisenach di Jerman. Saya mengunjungi tempat tersebut bersama para pengurus lembaga penerjemah Alkitab Wycliffe dari berbagai negara. Kebetulan saat itu kami sedang melakukan rapat di kantor Wycliffe Jerman di kota Burbach, sekitar 3 jam dari Wartburg. Dalam sejarah gereja, peranan dari kastil yang dibangun 1000 tahun yang silam ini sangatlah penting. Sebab 500 tahun yang lampau, di tempat inilah Martin Luther, tokoh reformasi atau pembaruan gereja, pernah disembunyikan selama hampir 2 tahun. Saat itu, Martin Luther telah dijatuhi hukuman pengucilan oleh gereja Roma. Hukuman yang dijatuhkan karena Martin Luther berupaya untuk membaharui atau mereformasi gereja yang saat itu sedang mengalami kemerosotan moral dan kemelencengan teologis. Di kastil inilah Martin Luther menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru dari bahasa Greka atau Yunani ke bahasa Jerman. Di dalam kastil ini, meja tempat Luther bekerja untuk menerjemahkan Alkitab tersebut masih tersimpan dengan baik dan dapat kita lihat. Seperti yang saya utarakan tadi,
upaya Luther untuk membaharui gereja ini bukannya tanpa risiko. Hukuman pengucilan ia alami. Sehingga orang boleh menangkap dan membunuh Luther tanpa konsekuensi hukum apapun juga. Bahkan orang yang kedapatan melindungi dan menyembunyikan Luther juga akan mengalami hukuman pengucilan seperti yang ia alami. Karena pengaruh gereja Roma secara politis di masa itu sangat luas, sehingga sesungguhnya tidak ada tempat bagi Luther untuk bersembunyi. Dalam keadaan yang sulit tersebut, salah satu bagian dari Alkitab yang memberi kekuatan bagi Martin Luther adalah Mazmur pasal 46. Mazmur yang kita pelajari sepanjang bulan ini. Berdasarkan Mazmur pasal 46 inilah Martin Luther menggubah lagu pujian yang sangat terkenal dan tetap dinyanyikan oleh gereja-gereja reformasi sampai hari ini. Lagu yang berjudul A Mighty Fortress is Our God. A Mighty Fortress is Our God. Benteng yang perkasa adalah Tuhan kita. Martin Luther meyakini, sebagaimana yang diutarakan dalam Mazmur pasal 46, bahwa di tengah badai kesulitan yang ia hadapi, Tuhanlah kota benteng dan perlindungan bagi dirinya. Kesadaran akan hal ini pula lah yang harus ada pada diri kita. Di tengah badai kesukaran sehubungan dengan wabah yang sedang melanda seluruh dunia saat ini, Tuhanlah tempat perlindungan yang tidak akan pernah gagal. Kesadaran yang akan membuat kita tidak akan hidup dalam ketakutan. Tidak takut. Bukan dalam arti kita boleh bertindak sembrono atau gegabah. Namun dalam arti yaitu di satu sisi kita harus bersikap waspada. Dan di saat yang sama kita tidak boleh membiarkan iman kita menjadi lumpuh oleh karena masalah yang mengintimidasi diri kita. Justru di dalam iman itu kita akan meraih hari depan yang indah sebagaimana yang Allah janjikan. Allah yang di dalam Mazmur pasal 46 memperkenalkan dirinya dengan menyebut langsung ataupun tak langsung 4 namanya. Nama-namanya yang menggambarkan sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya yang memungkinkan kita untuk merasakan damai di tengah badai. 2 dari keempat nama Allah di dalam Mazmur pasal 46 tersebut telah kita pelajari di 2 minggu yang lewat. Nama yang pertama yang disebut di dalam Mazmur ini adalah El Elyon. Atau dalam bahasa Inggris God Most High. Yang artinya adalah Allah Maha Tinggi. Nama ini disebut secara langsung di dalam ayat 5. Nama Allah yang kedua yang disebut dalam Mazmur pasal 46 adalah Jehovah Shammah. Atau dalam bahasa Inggris yaitu The Lord is there. Yang artinya Tuhan hadir di situ. Nama ini disebut secara tidak langsung di ayat 5 dan 6. Hari ini kita akan mempelajari nama Allah yang ketiga. Dan minggu depan kita akan melihat namanya yang keempat. Nama Allah yang ketiga dalam Mazmur ini adalah Jehovah Sebaoth. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi The Lord of Hosts. Atau dalam bahasa Indonesia yaitu Tuhan semesta alam. Nama ini 2 kali disebutkan secara langsung. Yaitu di dalam ayat 8 dan ayat 12. Saya mengajak saudara untuk melihat ayat-ayat tersebut dengan membacanya secara lebih lengkap. Yaitu dengan membaca Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 4, ayat 7 sampai 8, dan ayat 11 sampai 12. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot. Nyanyian ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Saya baca ulang. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya,
sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ayat 7. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia, Allah, memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita, our fortress, kata Martin Luther. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sebagaimana yang telah saya utarakan di minggu-minggu yang lewat, Mazmur ini digubah dengan latar belakang masa sukar yang sedang dialami oleh Raja Hizkia, Raja negeri Yehuda, dan penduduk kota Yerusalem, sehubungan dengan pengepungan yang dilakukan oleh tentara negeri Asyur, yang saat itu diperintah oleh Raja Sanherib. Negeri Asyur yang jauh lebih besar dibandingkan negeri Yehuda yang kecil. Tentara Asyur yang jauh lebih kuat dibandingkan kekuatan militer negeri Yehuda. Masa sukar yang di dalam ayat 2-4 digambarkan seperti badai yang sedang menerpa. Masa sulit yang di dalam ayat 7 ditulis telah mengakibatkan bangsa-bangsa ribut dan kerajaan-kerajaan goncang. Di tengah situasi yang sangat sukar tersebut, di dalam ayat 3 pemazmur berkata, kita tidak akan takut. Bahkan di dalam ayat 6 dikatakan kota itu, maksudnya yaitu kota Yerusalem, tidak akan goncang. Itulah damai di tengah badai. Lebih jauh, di dalam ayat 8 serta ayat 12 dijelaskan alasan mengapa umat Tuhan tidak perlu merasa takut. Dijelaskan alasan mengapa mereka tidak akan ikut tergoncang seperti bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan lainnya. Alasan yang sangat perlu kita ketahui, agar supaya di tengah masa sukar yang sedang melanda seluruh dunia saat ini, kita dapat mengalami hal yang sama, yaitu mengalami damai di tengah badai. Dengan memperhatikan ayat 11, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa agar di tengah masa sukar ini, kita dapat hidup tanpa merasa berputus asa dan mampu memandang masa depan dengan penuh pengharapan, maka ada 3 hal yang harus kita ketahui. Ketiga hal tersebut adalah, yang pertama, siapa yang menyertai kita. Bukan sekadar siapa diri kita, bukan sekadar apa yang kita punya, bukan sekadar apa yang menjadi kemampuan kita, tetapi lebih dari semua itu, siapa yang menyertai kita. Apabila di masa sukar yang sedang mereka alami, Raja Hizkia dan penduduk Yerusalem hanya sekadar bergantung pada siapa diri mereka, apa yang mereka punya, dan apa yang menjadi kemampuan mereka, pastilah mereka akan merasa berputus asa. Sebab semua itu tidaklah sebanding dengan besarnya ancaman yang sedang mereka alami, yaitu tentara Asyur yang sedang mengepung Yerusalem. Oleh sebab itu di dalam ayat 8 pemazmur berkata, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kalimat ini diulang untuk kedua kalinya di ayat 12. Pengulangan ini menunjukkan pentingnya pernyataan tersebut, yaitu bahwa umat Tuhan perlu mengetahui siapa yang menyertai diri mereka, yaitu Tuhan semesta alam, atau dalam bahasa Ibrani Jehovah Sebaoth, atau dalam bahasa Inggris the Lord of Hosts. Secara harafiah, kata Jehovah Sebaoth artinya adalah Tuhan bala tentara.
Ini adalah sebutan untuk Allah yang berperang bagi umatnya. Dia adalah panglima dari tentaranya, yaitu para malaikat yang digambarkan seperti bintang-bintang di langit. Oleh sebab itu, Jehovah Sebaot juga berarti bahwa dia adalah penguasa dari semua yang ada di alam semesta ini. Atas dasar itulah, maka dalam bahasa Indonesia, kata Jehovah Sebaot ini diterjemahkan sebagai Tuhan semesta alam. Singkat kata, kalau Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta menyertai kita, maka kita tidak perlu merasa takut. Karena kita tahu bahwa dalam segala keadaan kita tidak seorang diri. Ya, saudara tidak sebatang kara, namun memiliki seorang teman yang dapat dipercaya. You've got a friend. Saudara memiliki seorang teman. You've got a friend. Saudari memiliki seorang teman. You've got a friend. Kita tidak seorang diri. Bukan siapa diri kita, namun siapa yang menemani kita. Itulah yang membuat kita tidak merasa takut. Bukan apa yang kita miliki dan apa yang menjadi kemampuan kita. Namun seperti yang dikatakan di ayat 8 dan 12. Siapa yang menyertai kita? Itulah yang memungkinkan kita untuk merasa damai di tengah masa sukar. Hal itulah yang saya alami ketika saya masih bocah. Seperti yang seringkali saya sebutkan di dalam khotbah-khotbah saya. Sering saya bercerita bahwa di waktu saya masih duduk di bangku sekolah dasar, saya hidup di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Kota ini terbelah menjadi dua, sisi barat dan sisi timur oleh sebatang sungai yang cukup besar. Saya tinggal di sisi timur dari kota itu. Sebuah jembatan menghubungkan kedua sisi kota. Namun jaraknya agak jauh dari rumah tempat tinggal saya. Dari rumah, jalan terpendek untuk menyeberangi sungai tersebut adalah dengan menggunakan sebuah jembatan darurat yang terbuat dari bambu yang terletak tak jauh dari rumah saya. Karena jembatan bambu ini merupakan jalan pintas, untuk mencapainya orang harus terlebih dulu menuruni tebing sungai yang agak terjal dengan melewati rumpun bambu yang lebat di kedua tebing sisi sungai tersebut. Tentu saja jalan itu tidak diterangi oleh lampu listrik. Bahkan di malam hari sama sekali gelap tanpa penerangan lampu sedikit pun juga. Selepas senja, selain jalan ini gelap gulita, juga sangat sepi. Jarang dilewati orang. Bagi saya yang waktu itu masih belum genap berusia 10 tahun, berjalan seorang diri melewati jembatan bambu tersebut di malam hari terasa sangatlah menakutkan. Terus terang, kecuali kalau sangat terpaksa, saya tidak akan bersedia meniti jembatan bambu tersebut seorang diri di malam hari. Oleh karena itu, saya selalu minta agar ayah saya menghantar dan menemani saya. Bila ayah saya menyertai saya melewati jalan pintas tersebut, maka rasa takut tidak akan menguasai hati saya. Kegelapan malam yang sepekat apapun tidak akan membuat hati saya merasa gentar. Apalagi bila saya merasakan tangan ayah saya yang kuat menggandeng saya, hati saya akan merasa tenang. Di sepanjang jalan, saya dapat tertawa, bercerita, dan bergurau dengan ayah saya. Karena saya tahu siapa yang menyertai saya, yaitu ayah saya. Ayah saya yang selalu siap membela dan melindungi saya. Penyertaannya memberikan rasa damai dan menghapuskan ketakutan dari dalam hati saya. Begitulah kalau kita menyadari siapa yang menyertai kita dalam kehidupan ini. Yaitu Tuhan semesta alam, the Lord of hosts. Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta. Maka kegelapan yang segelap apapun tidak akan membuat kita putus asa. Kesulitan yang sebesar apapun tidak akan membuat kita kehilangan pengharapan. Tantangan seberat apapun tidak akan membuat kita patah semangat. Dia, sang penguasa alam semesta itu, menyertai kita. You've got a friend. Yang kedua, agar di tengah masa sukar ini kita dapat hidup di dalam damai, kita harus mengetahui sifat dari penyertaannya.
sifat dari penyertaan sang penguasa alam semesta, yaitu Allah kita. Dia yang menyertai kita, siap untuk melindungi kita. Itu sebabnya di dalam ayat 8 dan 12 tadi disebut bahwa kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pemazmur tidak berkata bahwa benteng yang memagari penduduk Yerusalem adalah tembok kota mereka yang kokoh. Semuanya itu tidaklah ada artinya dibandingkan kekuatan tentara Asyur yang sedang mengepung Yerusalem. Pemazmur tidak berkata bahwa benteng yang memagari penduduk Yerusalem adalah tentara negeri Yehuda. Sebab dibandingkan jumlah tentara Asyur yang siap menyerbu Yerusalem, kekuatan militer Yehuda sama sekali tidak berarti. Tetapi Mazmur berkata bahwa kota benteng umat Tuhan adalah Allah Yakub. Allah dari nenek moyang bangsa Yehuda, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang sejati dan yang dapat diandalkan. Oleh sebab itu, di ayat 2 pemazmur berkata seperti demikian. Mazmur pasal 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Perhatikan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya ulang, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah adalah penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Dalam bahasa Inggris, kalimat ini berbunyi a very present help in trouble. Artinya Allah yang sangat hadir dan selalu hadir di tengah kesesakan yang dialami oleh umatnya. Dengan kata lain, Ia tidak akan pernah meninggalkan umatnya dan juga tidak akan pernah berdiam diri, membiarkan mereka menghadapi bahaya seorang diri. Tidak, Dia adalah a very present help in trouble. Penolong yang pasti hadir di saat umatnya menghadapi persoalan. 7 hari seminggu, 24 jam sehari, 60 menit setiap jam, bahkan 60 detik di setiap menit. Ia selalu hadir menyertai umatnya. Tanpa menunda-nunda, tanpa berayal-ayal, Ia siap untuk mengulurkan tangan guna menolong umatnya. Sama seperti yang pernah saya ceritakan, ketika saya mengalami kecelakaan lalu lintas dalam perjalanan dari padang gurun Death Valley di California menuju ke Taman Nasional Yosemite beberapa tahun yang lampau di Amerika. Saat itu saya sedang mengemudikan mobil bersama dengan istri saya dan para penatua yang lain melewati pegunungan yang gersang dan padang gurun di negara bagian Nevada. Jalan sangat sepi. Di sepanjang jalan tidak terdapat rumah penduduk. Belum tentu 1 jam sekali kami berpapasan dengan mobil yang lain. Singkat cerita, sekitar pukul 8 malam, ketika mobil kami melewati sebuah tanjakan dan kemudian jalan menurun dengan curam, saya melihat di hadapan saya berdiri 5 ekor sapi yang ukuran tubuhnya besar, melintang dan menutup jalan. Saya coba menginjak rem dengan sekuat tenaga, namun mobil tetap meluncur dengan cepat. Sehingga tidak dapat terhindar, saya menabrak salah seekor dari sapi-sapi itu. Bagian depan mobil saya ringsek, mesin mobil mati, dan lampu padam. Di luar keadaan gelap gulita. Jalan dalam keadaan sangat sepi. Tidak satu mobil pun yang lewat. Saya lihat tanda sinyal pada handphone saya dalam keadaan sama sekali kosong. Artinya handphone saya tidak terhubung dengan jaringan telekomunikasi. Hanya saja pada pojok atas di layar handphone saya, yaitu pada bagian yang biasanya terdapat indikator kekuatan sinyal, terdapat tulisan SOS. Melihat tulisan SOS tersebut, segera saya berpikir, apakah tulisan ini menunjukkan bahwa walaupun tidak terdapat sinyal telepon, namun saya tetap dapat menghubungi nomor panggilan darurat 911 sambil berkata dalam hati, Tuhan Yesus, tolonglah saya.
saya memijit nomor 911, 911. Nomor telepon untuk keadaan darurat. Apa yang terjadi? Ternyata telepon saya dapat terhubung dengan nomor tersebut. Padahal tidak ada sinyal. Hanya dalam waktu 2-3 detik kemudian, petugas di nomor 911 itu menerima telepon saya. Kepada yang bersangkutan, saya melaporkan kecelakaan yang saya alami, serta posisi di mana saat itu saya sedang berada, berdasarkan koordinat pada alat GPS yang saya gunakan. Segera petugas tersebut menghubungi aparat kepolisian dan meminta agar seorang polisi datang untuk membantu kami. Memang jarak tempat kami mengalami kecelakaan dengan kantor polisi yang terdekat masih 2 jam lagi. Namun sesuai dengan yang dikatakan oleh petugas 911 tadi, tepat 2 jam kemudian, seorang polisi negara bagian Nevada datang untuk menolong kami. Apabila nomor 911, nomor panggilan darurat di Amerika Serikat, dapat diandalkan di setiap saat. Bahkan di tempat yang terpencil sekalipun. Terlebih lagi Tuhan kita. Dia adalah a very present help in trouble. Penolong yang pasti hadir di saat umatnya menghadapi persoalan. Oleh sebab itu, di dalam masa sukar yang seberat apapun, kita tidak akan goncang. Karena sesungguhnya kita memiliki seorang teman yang siap mengulurkan tangan untuk menolong kita. Dia adalah Tuhan semesta alam. Jehovah Sebaot, the Lord of Hosts, sang penguasa alam semesta, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. You've got a friend. Sekarang yang ketiga, agar kita dapat mengalami damai di tengah badai, kita harus mengetahui sikap yang diperlukan untuk menyadari penyertaannya. Sikap tersebut adalah diam. Diam. Diam bukan hanya secara jasmania, namun juga secara batiniah. Hal ini diutarakan oleh Allah sendiri di ayat 11. Mazmur pasal 46 ayat 11. Diamlah, saya ulang. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Salah satu makna dari kata diam atau be still dalam bahasa Inggris atau rapa dalam bahasa Ibrani adalah to be quiet atau berdiam diri. Berdiam diri, yaitu tidak berbicara. Di dalam hal ini bukan hanya tidak berbicara secara harafiah, yaitu kita tidak membuka suara kita, namun juga tidak berbicara secara mental, yaitu tidak sibuk berbicara dalam pikiran kita sendiri. Saya telah mengutarakan hal ini di minggu-minggu yang lalu. Apabila sementara seseorang berbicara kepada kita, dan di saat yang sama kita juga berbicara kepada orang lain, maka apa yang orang tadi katakan kepada kita tidak dapat kita dengar. Bahkan kehadirannya pun bisa jadi tidak kita sadari. Itu sebabnya bila kita sibuk berbicara dalam pikiran kita sendiri, alias pikiran kita terus berputar, ketika di saat yang sama seseorang masuk ke tempat di mana kita sedang berada, maka keberadaan atau kehadiran orang tersebut tidak akan kita sadari. Di saat kita berhenti berpikir sejenak, kita akan merasa terkejut. Karena kita baru menyadari bahwa ada orang lain, yaitu orang tadi di dekat diri kita. Kita bertanya, kapan kamu masuk kemari? Saya tidak tahu kalau kamu ada di sini. Bukankah hal seperti itu pernah saudara alami? Demikian juga halnya kalau kita tidak dapat berdiam diri. Tuhan yang menyertai kita pun kehadirannya tidak kita sadari. Sehingga kita tidak dapat mengenali penyertaannya bersama dengan diri kita. Bukankah itu yang dialami oleh kedua murid dari Emmaus? Sebagaimana yang dicatat dalam Lukas pasal 24 ayat 13-16. Karena mereka sibuk bercakap-cakap dan bertukar pikiran di antara mereka sendiri. Sehingga mereka tidak dapat mengenali Yesus yang telah bangkit.
dari kematian yang sedang berjalan bersama dengan mereka. Itulah sebabnya kita perlu belajar untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Hal ini merupakan suatu disiplin yang perlu kita kembangkan dalam hidup kita. Alkitab penuh dengan nasihat dan perintah agar kita belajar untuk berdiam diri dan bersikap tenang di dalam hadirat Tuhan. Di antaranya yaitu, saudara boleh catat, Yesaya pasal 30 ayat 15. Keluaran 14 ayat 14, Mazmur 37 ayat 7, dan Mazmur pasal 131 ayat 2. Masih banyak ayat yang lain lagi dalam Alkitab yang mencatat hal yang serupa. Diam di dalam hadirat Tuhan. Tenang di dalam hadiratnya. Beberapa langkah praktis dan sederhana untuk berdiam diri di hadapan Tuhan adalah sebagai berikut. Pertama, carilah tempat yang terasa nyaman dan yang memungkinkan hati saudara terbuka kepada Allah. Tempat seperti ini biasanya adalah tempat yang tidak riuh dengan suara dan saudara dapat duduk seorang diri. Alkitab mencatat, Yesus pun sering pergi ke tempat yang sunyi, jauh dari keramaian, untuk bersekutu dengan Allah Bapa. Untuk itu saudara tidak harus pergi ke gunung atau keluar kota. Saudara dapat melakukannya di rumah saudara sendiri. Yaitu pada waktu malam hari atau pada pagi-pagi benar, ketika semua orang dalam rumah masih tidur. Atau saudara dapat melakukannya di salah satu ruangan di rumah Anda, di mana tidak ada orang lain yang akan mengganggu konsentrasi saudara. Kedua, matikan handphone, pesawat televisi, atau hal-hal lain yang dapat mengalihkan perhatian saudara. Karena saudara memerlukan keheningan, baik terhadap suara dari luar, seperti suara handphone dan percakapan dengan orang lain, maupun keheningan terhadap suara di dalam, yaitu dalam pikiran saudara sendiri. Ketiga, duduklah dengan nyaman dan tenang. Dan mulai sadari kehadiran Allah menyertai diri saudara. Saudara diam, rasakan kehadiran Allah. Hal ini dapat saudara lakukan antara lain dengan merenungkan sifat-sifat Allah yang nampak melalui nama-namanya. Nama dan sifatnya yang telah kita pelajari, yaitu antara lain bahwa Dia adalah Allah yang maha tinggi. Dia adalah Tuhan yang hadir di situ. Dia adalah Tuhan semesta alam. Atau saudara dapat juga merenungkan ayat-ayat Alkitab yang mengutarakan tentang siapa diri Allah yang sesungguhnya. Seperti bahwa Dia adalah kota benteng, tempat perlindungan, kekuatan, dan penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Sebagaimana yang dituliskan dalam Mazmur pasal 46 yang telah kita baca tadi. Atau kita dapat membaca dan merenungkan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Atau apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 10. Aku adalah gembala yang baik. Atau bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya di dalam Yohanes pasal 15. Dan masih banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang menggambarkan tentang siapa Allah yang kalau kita renungkan sementara kita berdiam di hadapannya, kita jadi semakin merasa dekat dengan Dia dan merasakan kehadirannya. Apabila sementara saudara merenungkan tentang Tuhan tersebut, pikiran saudara mulai mengembara kemana-mana. Ini biasa sering terjadi. Sementara kita memikirkan Allah, merenungkan tentang diri Tuhan, pikiran kita mulai melayang ke belanja, ke sini, ke situ. Tidak usah merasa khawatir. Apa yang harus saudara lakukan? Segera arahkan kembali pikiran saudara kepada Allah. Yaitu kembali antara lain merenungkan sifat-sifatnya. Seperti yang antara lain diungkapkan dalam Mazmur 46 tadi. Jangan putus asa. Berkata, udah gak bisa mikirkan Allah. Jangan, teruskan. Kalau saudara membiasakan diri, mengambil waktu untuk berdiam diri di hadapan Allah. Di pagi hari,
di siang hari maupun di petang hari seperti yang dituntunkan di dalam panduan ibadah harian kita. Yaitu pada bagian waktu teduh di setiap awal dan akhir dari ibadah yang dituntunkan di dalam buku ibadah harian. Maka lama-kelamaan hal tersebut tidak akan menjadi sukar bagi saudara untuk melakukannya. Minggu depan saya akan menjelaskan lebih jauh tentang langkah-langkah ini. Namun sementara itu, praktikkanlah apa yang telah saya uraikan dengan singkat tadi. Saudara dapat membaca penjelasannya di dalam buku ibadah harian yang telah saya anjurkan agar saudara memilikinya. Lakukanlah semuanya itu secara teratur. Dan saudara tidak akan merasa rugi karena melakukannya. Karena pada dasarnya akrab dengan Tuhan, kita tidak akan pernah rugi. Akrab dengan tukang copet, saudara meleng sedikit, dompet saudara akan melayang hilang. Tetapi akrab dengan Tuhan, hidup saudara akan seperti kota Yerusalem yang tidak akan tergoncang oleh badai kesukaran yang sebesar apapun. Hidup saudara akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang walaupun musim kemarau tiba, daunnya tidak akan layu, tetapi menghasilkan buah pada musimnya. Sebentar kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Sesudah itu saya akan berdoa bagi semua saudara. Bawalah beban dalam hidupmu kepadanya. Dia, Yesus, adalah Tuhan semesta alam yang bersedia dekat dengan saudara. Dia, Yesus, adalah perlindungan dan kekuatan kita. Dia, Yesus, adalah penolong yang sangat terbukti. Bersama dengan dia dan hidup di dalam penyertaannya, kita akan mengalami damai di dalam segala keadaan. Kita akan mengalami damai di tengah badai. Karena kita tahu, sesungguhnya kita tidak pernah seorang diri. You've got a friend.